guys, welcome back to my channel di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa kita akan membahas alur sebuah film. Kali ini film ini berjudul Culprit. Film Culprit adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2019 silam. Film ini mengisahkan tentang seorang suami yang berusaha keras untuk menemukan pembunuh istrinya. Alur film ini dimulai dengan kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah susun. Seorang pria menerobos masuk dan berkata kepada polisi bahwa ia adalah suami dari korban. Ia menangis dan sangat terkejut dengan pembunuhan ini. Ia juga mencari pria yang bernama Yong Hun. Ia menenangkan dan memeluk laki-laki itu yang ternyata adalah sahabat dan suami dari korban. 6 bulan kemudian, Yong Hun berada di sebuah parkiran dan melukai seseorang. Ia juga menculiknya untuk suatu alasan. Sementara itu, istri Jong Sung yang bernama Dayon mencoba menelpon Yong Hun. Ia meminta Yong Hun untuk menjadi saksi atas pembunuhan ini karena suaminya, yakni sahabat Yong Hun, ditangkap karena telah melakukan pembunuhan tersebut. Yong Hun yang menculik pria tersebut kemudian menginterogasinya dan bertanya kenapa pria tersebut datang ke rumah Yong Hun setelah kasus pembunuhan istrinya terjadi. Pria itu menjawab bahwa ia penasaran karena istrinya berkata ada sebuah kasus pembunuhan. Oleh karena itulah ia datang untuk mencari tahu. Yong Hun yang tak percaya terus menghajarnya hingga babak belur. Keesokan harinya, Soyeon datang ke rumahnya dan meminta Yong Hun untuk bersaksi bahwa Jong Sun tidak mungkin membunuh Yo Jung yang merupakan sahabatnya sejak mereka duduk di bangku kuliah. Pada awalnya, Yong Jun berkata kepada polisi bahwa tak mungkin Jong Sun membunuh sahabatnya itu. Oleh karena itulah, Dayon bersikeras meminta Yong Hun untuk bersaksi seperti yang telah ia katakan kepada kepolisian sebelumnya. Namun kini Yong Hun membatalkan keinginannya untuk bersaksi karena ia mencurigai semua orang yang dekat dengannya bahwa salah satu dari mereka telah membunuh istrinya. Yong Hun pindah kembali ke rumahnya karena penyidikan telah usai dan kasus pun telah ditutup. Ia membersihkan semua tempat yang menjadi lokasi pembunuhan istrinya. Ketika pergi ke sebuah toko, ia melihat Dayon tengah dimaki-maki oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Hal ini dilakukan wanita tersebut karena Dayon menyerang salah satu guru anaknya. Sebelum pulang ke rumahnya, Yong Hun meminta semua bukti dan foto TKP dari kepolisian. Pihak kepolisian menyerahkan karena kasus ini telah usai. Yong Hun kemudian mulai menata seluruh foto yang ia dapatkan untuk mencari kebenaran. Yong Hun juga menanyai pria yang diculiknya bagaimana ia bisa meletakkan rambut pada darah Yo Jun. Pria itu menjawab bahwa ia tak mengetahui apapun tentang kasus ini. 2 minggu setelah kasus pembunuhan itu terjadi, polisi ternyata membawa Yong Jun dengan paksa karena ditemukannya bukti pada dirinya sebagai pembunuh. Yong Hun ikut bersama Dayon ke kantor polisi untuk meyakinkan bahwa Jong Sun tidak mungkin melakukan pembunuhan itu. Polisi mengatakan bahwa ada rambut Jong Sun pada TKP. Rambut itu ada di dekat mulut korban yang menandakan bahwa Jong Sun berada di tempat itu ketika kejadian pembunuhan tersebut berlangsung. Setelah Yong Hun pulang, Dayon dimintai keterangan oleh kepolisian tentang suaminya. Polisi berkata bahwa Jong Sung dan Yo Jung mempunyai hubungan khusus. Dayon tentu saja tak mempercayai hal ini karena ia yakin mereka adalah sahabat semata. Hingga kemudian polisi menunjukkan bentuk printout dari percakapan keduanya. Dayon sangat terkejut dan tak percaya bahwa isi dialog mereka sangatlah intim. Pada malam kejadian, Dayon dan suaminya bertengkar hebat karena Dayon cemburu akan kedekatan suaminya dengan korban. Setelah bertengkar, suaminya malah datang ke rumah Yeon Jung untuk menenangkan diri. Hal ini tentu saja cukup aneh bagi pihak kepolisian dan semakin meyakinkan bahwa Jeon Young dan Jong Sung mempunyai hubungan yang khusus. Jong Sun meyakinkan Dayon bahwa ia memang tak pernah memiliki hubungan apa-apa dengan Yo Jung. Mereka hanya sebatas sahabat. Yong Hun, suami dari korban, tak tahu jika malam itu Jong Sun datang ke rumah mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh keduanya agar Jong Sun dapat bebas dari dalam penjara. Keesokan harinya, Dayon mengunjungi Yeon Hun dan ia pun bertemu dengan pria yang disekap oleh Yong Hun. Dayon menanyakan apa yang telah pria itu katakan. Yeon Hun mengatakan bahwa pria itu tak tahu menahu tentang pembunuhan ini. Pada saat seperti itu, Dayon terus saja memaksa Yong Hun agar menjadi saksi di persidangan suaminya. Namun Yong Hun menolak karena belum merasa yakin kepada temannya itu. Yong Hun menyusun ulang TKP dan membuat persis seperti kejadian yang sesungguhnya. Ia juga berusaha untuk mencari tahu dari sudut mana si pembunuh masuk dan bagaimana istrinya dapat terbunuh. Dayon kemudian datang ke rumah Yong Hun untuk memberikan makanan. Ia melihat banyak foto yang dipajang oleh Yong Hun di dinding kamarnya untuk diselidiki. Ia juga menemukan ponsel milik Yo Jung yang dinyatakan hilang oleh polisi. Yong Hun pun masuk dan menceritakan bahwa ia tak bisa menyerahkan ponsel itu karena di dalamnya terdapat banyak foto-foto mereka yang tak ingin diberitahukan kepada orang lain. Yong Hun juga menemukan pesan terakhir yang akan Yeon Jung kirim kepadanya bahwa Ye telah datang ke rumah. Mereka kemudian berpikir siapakah orang yang bernama Ye tersebut. Dayon sangat terkejut melihat darah yang berserakan. Yong Hun berkata bahwa ia sedang membuat ulang TKP. Yong Hun kemudian mengajak Dayon untuk mempraktekkan bagaimana si pembunuh tersebut menewaskan istrinya. Ia mempraktekkan bahwa istrinya dicekik terlebih dahulu sebelum ditikam.
Daeyeon yang merasa takut kemudian ingin berlari keluar, namun Yonghun berkata bahwa ini adalah hal yang aneh karena Yeonjung justru lari ke dalam kamar bukannya keluar. Daeyeon melihat Yonghun yang semakin tak terkendali kemudian berlari keluar rumah. Setelah tenang, ia kembali masuk dan menemui pria yang disekap oleh Yonghun. Pria itu berkata bahwa pembunuhnya adalah Yonghun sendiri. Ia juga berkata bahwa ia dibunuh oleh Yongjun, maka selanjutnya Daeyeon adalah orang yang akan dibunuh oleh Yongjun. Daeyeon kemudian melepaskan ikatan pria itu, namun Yonghun datang dan mencegah. Daeyeon menutup pintu dan menguncinya. Dengan hasutan pria tersebut, Daeyeon menelpon polisi dan berkata bahwa pembunuhnya adalah Yonghun sendiri. Tak lama kemudian, pintu dapat dibuka lebar oleh Yonghun. Yonghun masuk dan ingin menghabisi pria itu, namun pria itu berkata bahwa ia berada di rumahnya ketika pembunuhan itu terjadi. Lalu pria itu menceritakan bahwa ia melihat suami Daeyeon dan istrinya sedang bersama pada malam itu. Daeyeon mencoba mencegah pria itu untuk berbicara lebih lanjut, namun dihadang oleh Yonghun. Yonghun masih ragu dengan perkataan pria itu, namun pria itu berkata bahwa ia telah memancing Daeyeon dengan mengatakan bahwa pembunuh sebenarnya adalah Yonghun. Daeyeon yang mendengar kesaksian pria itu kemudian melepaskan ikatannya dan segera menelpon polisi. Pria itu juga berkata bahwa ia tak mengincar istrinya untuk dibunuh, melainkan mengincar Jongsun. Ia kemudian bercerita bahwa Jongsun dan istrinya bermain gila di belakang mereka. Daeyeon berkata bahwa pria itu berbohong, namun Yonghun terus mendengarkan pria itu. Pada malam kejadian, ia mengikuti istrinya namun kehilangan jejak. Ia kemudian mengikuti Jonsung karena mengira istrinya dan Jun menyewa suatu tempat untuk bermaksiat. Ketika ia datang dan membawa pisau, ia sangat terkejut karena wanita itu bukanlah istrinya, melainkan Yeonjung yang merupakan korban. Di sana kita dapat melihat bahwa Jongsung tengah membasuh kepalanya dengan sebuah handuk kecil. Pria itu kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh Jongsun dan pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, pria itu berkata bahwa istrinya pulang dengan wajah lebam. Yonghun kemudian ingat bahwa ia melihat Daeyeon memukul seorang wanita di depan TK anaknya. Pria itu berkata bahwa Daeyeon hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memikirkan perasaan Yonghun yang baru saja kehilangan Yeonjung. Yang ada di pikiran Daeyeon hanyalah membebaskan suaminya dari dalam penjara. Yonghun kemudian ingat perkataan salah satu detektif bahwa jika ia bersaksi di pengadilan, maka ia tak dapat menuntut Jongsun kembali jika terbukti bahwa Jongsun adalah benar-benar pelakunya. Sementara itu, pihak kepolisian telah datang dan menggedor pintu. Yonghun yang berusaha membuka pintu dihalangi oleh Daeyeon, namun pria itu membantu meyakinkan Yonghun bahwa kelak ia akan bersaksi bahwa ia melihat seseorang pada malam itu. Ketika akan membuka pintu, Yonghun dapat mengumpulkan semua teka-teki itu satu persatu. Ia ingat bahwa Yeonjung akan menutup jemuran jika ada orang lain atau laki-laki lain yang masuk. Namun malam itu, Yeonjung tak melakukannya, yang berarti pembunuhnya adalah orang terdekat. Semua bukti kemudian menjurus kepada Daeyeon. Kemudian Daeyeon membunuh pria itu karena takut akan dilaporkan olehnya. Daeyeon kemudian mengakui semuanya dan berkata bahwa ialah yang telah membunuh Yeonjung. Hal itu ia lakukan karena ia cemburu dan juga gelap mata. Tepat setelah Jongsung pulang dari rumah Yeonjung, Daeyeon datang dan menanyakan kepada Yeonjung apakah Jongsun datang menemuinya. Junyoung tak mengatakan bahwa Jonsung baru saja pulang karena tak ingin terjadi kesalahpahaman. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Daeyeon yang terlanjur menganggap suaminya dan Yeonjung berpacaran kemudian mencengkik Yeonjung dan menikamnya hingga tewas. Daeyeon yang panik kemudian segera membersihkan semua darah yang ada dengan menggunakan jaketnya dan sebuah handuk kecil yang ada di jemuran. Ia kemudian melihat Yeonjung tewas dan melemparkan handuk itu ke wajahnya. Saat itulah kita tahu bahwa rambut yang ditemukan oleh polisi adalah rambut Jongsun karena pada malam itu Jongsun menggunakan handuk itu untuk mengeringkan rambutnya. Yonghun sangat terkejut mendengar kesaksian Daeyeon. Pada saat itu, Daeyeon masih ingin Yonghun menyembunyikan faktanya dan bersaksi kepada polisi bahwa pria tersebut adalah pembunuh sebenarnya. Yonghun tentu saja tak ingin mendengarkan dan akan membuka pintu agar polisi segera menahan Daeyeon. Namun dengan nekat, Daeyeon menusukkan ujung palu pada perutnya agar Yonghun ditahan karena telah menikamnya. Polisi yang masuk kemudian tak punya pilihan lain selain menangkap Yonghun karena ia adalah satu-satunya orang yang tak terluka. Para penyidik mengira bahwa Yonghun membunuh istrinya sendiri karena mencurigainya berselingkuh dengan Yeonjung. Ia kemudian meletakkan rambut Jongsung untuk menjebaknya. Jonsung yang mendengar hal ini tentu saja percaya. Fakta sebenarnya pun tak pernah terungkap karena Yonghun memilih diam atas kasus pembunuhan istrinya. Daeyeon tengah dirawat di rumah sakit karena luka pada perutnya. Sementara itu, ketika Jonsung mengantarkan anaknya sekolah, tak sengaja ia menemukan jaket istrinya yang berlumuran darah di dalam tas milik istrinya.